Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, barusan ada klien menghadap saya. Dia minta tolong kepada saya carikan kiai yang ampuh untuk mendoakan anaknya dan agar anaknya kebal. Saya tanya, apa masalahnya? Rupanya anaknya terjebak TPPO atau perdagangan manusia di Kamboja. Saya bilang insya Allah, dan itu sudah saya hubungkan kepada keluarga saya yang di Banten. Sekedar ikhtiar maksimal saja. Sekaligus menanyakan, ada keponakannya dari Madura yang terjebak situ, minta lihatkan masih hidup atau tidak. Saya tanya dengan paman saya yang di Banten itu, ternyata beliau masih hidup. Katanya sebentar lagi akan menghubungi dengan rasa ketakutan. Ternyata qadarullah 10 menit setelah itu dia menghubungi keluarganya, beliau masih hidup dalam kondisi aman-aman saja, cuman masih ada rasa kekhawatiran. Dia bilang sudah lapor polisi sebagaimana pada umumnya, karena ternyata yang korban bukan hanya keluarga dia, banyak yang dari NTT, dari Jawa, dari Sulawesi, dari Jawa Barat, tapi yang paling banyak dari Jawa. Ada beberapa yang dia sampaikan kepada saya. Yang pertama, ternyata pelakunya semuanya orang Indonesia, baik yang di Kamboja, di Thailand, di Vietnam. Itu jaringan semuanya orang Indonesia, bukan orang luar negeri. Menurut dia seperti itu, karena ada yang selamat. Yang selamat itu menjelaskan kronologisnya. Jadi kita jangan membenci orang Thailand, membenci orang Vietnam, membenci orang Kamboja. Semuanya adalah orang kita sendiri. Satu. Bahkan pemerintah di sana pun sebenarnya ngejar-ngejar juga. Makanya banyak disekap tempat-tempat tertentu. Jadi pelaku ini juga takut juga ketahuan aparat keamanan yang di Kamboja, yang di Thailand, dan di Vietnam. Itu satu. Yang kedua, ada yang masuk itu jalur resmi. Jalur resmi itu artinya menggunakan visa, menggunakan paspor, tapi visanya kadang-kadang bukan visa kerja, tapi visanya holiday, liburan. Mereka berangkat tuh tidak langsung ke Kamboja. Dia berangkatnya ke Thailand dulu, ke Malaysia dulu, kemudian langsung berangkat ke Kamboja, seperti itu. Dan pintu masuknya yang paling banyak itu kan di 3 tempat. Medan, Dumai itu Riau berarti ya. Yang ketiga tentu Batam. Itu yang berdekatan dengan sini. Ada juga yang dari Jakarta, dari Sulawesi, ada juga dari Surabaya. Nah, khusus Batam misalnya, kita hati-hati juga. Di Batam ini setidak-tidaknya pelabuhan internasional saja ada 5. Ingat, di Batam juga banyak pelabuhan tikus. Pelabuhan tikus artinya pelabuhan-pelabuhan tradisional yang ternyata juga bisa memberangkatkan ke sana, terutama yang dari Nongsa ya. Jadi intinya begini kepada kita semua ya, kan pemerintah sudah mengingatkan jangan mau bekerja untuk sementara ini ke Thailand, ke Vietnam, dan ke Kamboja. Mungkin silahkan berangkat kalau menggunakan jalur resmi. Jalur resmi itu pun harus hati-hati karena banyak penipuan. Artinya kalau kita mau berangkat kerja ke Kamboja, Thailand, Vietnam, kita tahu dulu kerjanya di mana. Jelas, resmi. Karena banyak juga perusahaan-perusahaan besar di Vietnam dan di Thailand itu nggak masalah. Tapi kalau belum jelas, jangan dulu. Muncul pertanyaan, kenapa sih kok ada perjualan organ tubuh manusia? Untuk apa? Oh, mahal kawan. Organ tubuh itu mahal sekali. Contoh, kalau mata kita hilang, misalnya kita ini kecelakaan, harga satu mata itu aja 100 juta. Itu pun kalau ketemu matanya kan. Begitu juga jantung kita, hati kita, dan seterusnya ya. Dan yang paling banyak tentunya di Kamboja itu, ingat ya, tidak semuanya organ tubuh ginjal kita diambil, tidak, tapi lebih banyak kerja itu di perjudian. Sebagai admin judi online, yang punya orang Indonesia, judi online itu yang bekerja juga orang Indonesia. Dan ingat, yang korbannya juga rata-rata orang Indonesia.
gitu ya. Jadi memang kemarin kan ada mantan menteri itu ya yang dituduh tidak memblokir judi online itu, katanya dapat saham 50%. Menterinya sekarang kalau nggak salah masih menjabat berarti. Ya, tentu yang jadi korban orang kita juga ya. Yang kedua, kalaupun toh ada misalnya organ tubuh kita yang dijual, katanya, ini katanya ya, kata yang ketemu saya tadi, ya memang ada faktanya seperti itu. Biasanya kalau mau minggat atau dianggap menjadi admin judi sudah tak menguntungkan lagi gitu ya. Intinya ya kadang ada memang yang sengaja dijual, ketika dia bangkrut, ketika dia rugi, maka ingin dapat uang yang dengan cara cepat seperti itu. Karena orang Batam ada juga yang jadi korbannya, bapaknya ustadz tokoh agama, anaknya jadi korban juga. Tapi tentu bukan karena orang tua yang berangkatkan. Ini kan menggunakan media sosial ya, dengan iming-iming gaji besar dan segala macam. Klien saya tadi juga menceritakan iklan-iklan tenaga kerja, bahwa yang kerja di situ dengan gaji besar segala besar tuh jangan percaya. Ya, karena itu kadang-kadang penipuan. Dia juga kadang dibayar oleh majikannya, oleh agennya untuk ngomong bahwa di Kamboja itu enak, maka jangan percaya. Ya jelas ya. Jadi memang pintu utamanya sih yang tidak resmi banyak dari Batam. Karena pintu keluar tuh gampang sekali di sini.